ya dia dipanggil ya untuk diberi ilmu lah kasarnya. Hoki bisa dibilang sekarang penyerang lokal muda yang lumayan subur ya. Penyerang ya, jadi bukan sayap ya. Untuk scouting ya, scouting pemain diaspora. Oke. Tapi terus, dia juga bisa sebagai penasehat sementara. Iya, sementara. Menurut lo, Pratama Arhan bisa kesingkir nggak? Asnawi udah nggak ada, Yakob nggak ada. Itu mengejutkan loh. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais. Dan kali ini gue tidak bersama dengan Estu Ernesto. Semoga cepat sembuh Estu. Dan kali ini digantikan oleh Taufani Rahmanda alias Opang, salah satu jurnalis dari skor.id. Kenapa gue ajak dia di sini? Pang, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin dia ikut dalam sesi jumpa pers perkenalan penasehat teknis dari Timnas Indonesia, yaitu Jordi Cruyff, di mana di situ adalah preskon pertama dia yang secara resmi dilakukan oleh PSSI. Kalau lo sendiri ngelihat dari preskon kemarin, apa sih sebenarnya tugasnya si Jordi ini? Banyak yang bertanya-tanya ya gitu. Karena kan Jordi penasihat teknis, nanti akan kasih nasihat-nasihat soal teknis. Sementara si Patrick Kluivert kan udah punya Alex Pastoor, udah punya Denny Lanza sebagai asisten pelatihnya dia, belum ditambah nanti yang lokal gitu. Kok masih butuh si seorang Jordi Cruyff nih? Apa sih sebenarnya tugasnya dari si Jordi Cruyff ini? Kalau dari sudut pandang gue sebagai pewarta yang kemarin datang meliput sih Bang, pertama dari awal aja animonya tuh udah jauh berbeda. Wah, sama waktu Patrick pertama kali preskon, jadi kayak wartawannya tuh nggak terlalu banyak lah kalau secara kuantitatif, nggak terlalu banyak. Jadi antrian juga nggak terlalu lebar. Dan dari isinya sendiri, kalau menurut gua pribadi sih, dia juga masih menjawab pertanyaan atau menjelaskan kerja dia dan sebagainya itu masih sebatas normatif aja sih Bang, formalitas. Karena ya menurut saya sih wajar, karena pertama dia juga baru, yang kedua dia juga masih menunggu kasarnya posisi direktur teknisnya itu. Jadi ya secara penjelasan juga dia masih secara awam aja, kayak dia masih butuh melihat lebih jauh, karena ya memang dia belum begitu mengenal sepak bola kita. Dan ada beberapa, dari penjelasan dia ada beberapa job desk dia tuh yang memang berkaitan dengan Dirtek. Sementara Dirtek PSSI ini kan posisinya masih kosong. Sampai dia sendiri bilang di preskon kemarin dia akan ikut membantu untuk mencari sosok yang nantinya akan menjadi Dirtek itu. Gitu ya sih Bang. Jadi yang saya lihat masih secara normatif aja, dia masih belum terlalu mengerucut nih tugas dia apa sih sebenarnya nih di Timnas Indonesia ini, di sepak bola Indonesia ini gitu sih. Tapi kan yang dia bilang secara hariannya memang Patrick Kluivert gitu, nanti akan diskusi sama dia kayak gitu-gitu ya? Ya kalau di Timnas ya. Yang sejauh ini gambarannya kan si Patrick dan tim pelatihnya itu day by day harus ada di Indonesia. Berarti kan dia secara nggak langsung ada kemungkinan dia nggak ada di Indonesia gitu kan. Entah dia bertugas di luar untuk cari-cari pemain lain, karena dia juga ada omongan dia yang bilang nanti tugas Erick Thohir yang dulu sebelumnya mencari-cari bisa dikerjakan oleh dia. Untuk scouting ya. Scouting pemain diaspora. Tapi terus dia juga bisa sebagai penasehat, sebagaimana tugasnya dia penasehat bukan hanya ke timnasnya si Patrick ini, karena jadi dia juga bilang akan melakukan pendekatan ke timnas-timnas yang kelompok usia. Jadi nanti dia mau mencoba berbicara dengan pelatih-pelatih, bahkan pemain-pemain, termasuk pemain lokal katanya nantinya. Karena dia juga, kita tahu sendiri baru di Indonesia sih, baru tiba. Ya kita lihat nanti. Jadi dia bakal ada pendekatan juga dengan pelatih-pelatih timnas kelompok umur ya? Iya. Timnas Indonesia yang di kelompok umur, jadi kayak Nova, Coach Nova, terus siapa lagi sekarang? Coach Indra tadinya ya kan? Ya pokoknya sama Gerard van den Burg ya kan, sekarang di U23, jadi dia akan melakukan pendekatan itu. Sama Coach Mochi juga mungkin putri kan? Dengan Timnas Putri Coach Mochi ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kriteria Dirteknya sendiri? Sebenarnya kriteria Dirtek ya masih secara umum, kayak harus mengerti strategi. Cuman yang menjadi sorotan itu yang harus
tahu sepak bola Indonesia. Nah, itu sih sebenarnya susah kalau cari pelatih asing dong kalau kayak gitu. Nah, itu dia sebenarnya yang masih jadi teka-teki dari situ. Tapi dari omongan dia kayaknya udah ada nih kandidat gitu. Oh, tapi nggak bisa diungkapin. Dia nggak bisa diungkapin sama dari situ karena dia sendiri menyebutnya bagian dari strategi gitu. Jadi nggak bisa disebutin dulu kandidat-kandidat yang udah ada. Oke, itu tadi Jordi Cruyff. Sekarang kita ngobrolin soal timnas lagi lebih dalam nih, Bang. Soal pemilihan pemain. Banyak, kan sudah tahu nih kita ya, 27 pemain plus 3 yang baru naturalisasi kan. Nah, nggak banyak perubahan katanya. Nah, kalau dari sisi lo sendiri ngelihatnya gimana nih dengan tidak adanya perubahan? Pertama yang kita soroti sekarang ya, soal dipanggilnya kembali Hoki Caraka. Ini banyak yang memunculkan pro kontra. Di kalangan netizen juga di kalangan pecinta sepak bola nasional, kok Hoki dipanggil lagi sih gitu. Di tengah ada banyak striker yang muncul di Indonesia gitu. Kenapa Hoki terpanggil lagi? Kalau lo ngeliatnya gimana? Kalau dari gua pribadi sih Bang ya, untuk pemanggilan Hoki itu sebagai hanya untuk mematangkan dia di tim. Kalau untuk bermain menurut saya jauh lah kesempatan dia untuk bisa dimainkan gitu. Jadi dia untuk dimatengin dia untuk pengalaman dia berlatih sama pemain-pemain diaspora. Jadi diberikan kesempatan lah untuk Hoki menyerap ilmu. Dan Ferrari juga mungkin Hoki dan Ferrari itu menurut saya sih bakal diproyeksiin buat timnas SEA Games nanti kan. Karena mereka kan masa depannya masih jauh lah. Jadi walaupun masih banyak pemain-pemain yang punya nama besar, nama lebih besar dari dia, ya dia dipanggil ya untuk diberi ilmu lah kasarnya, untuk dikasih pelajaran tuh ya. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu. Ya, tapi kalau dari secara performa pun Hoki bisa dibilang sekarang penyerang lokal muda yang lumayan subur ya. Penyerang ya. Jadi bukan sayap ya. Posisinya striker. Penyerang ya, striker. Ya. Jadi memang kan dia sudah dimainkan itu si Hoki itu, coba gue lihat dulu datanya. Di sini si Hoki itu mana ya? Hoki. Nah, dia itu main tuh udah 21 kali. Kemudian 10 jadi starter, 11-nya sebagai pemain pengganti. Terus dia itu udah mencetak 3 gol plus 1 assist. Ini memang yang terbanyak ya untuk urusan pemain striker. Kalau sayap memang lebih banyak. Pemain lokal kita tuh sayap, selain Septian Bagaskara yang memang jadi top scorer di posisi sayap ya. Bersama dengan Egy ya. Egy paling tinggi tuh. Yang bisa main di sayap Egy. Kemudian Septian Bagaskara itu 2 pemain lokal yang memang saat ini tersubur. Kemudian ada setelah itu ada si Beckham. Kalau nggak salah Beckham juga di situ. Kemudian Victor Detan juga ada di situ. Ya ini para pemain yang sebenarnya potensial di posisi sayap. Tapi kalau bicara mengacu dengan para pemain diaspora yang ada sekarang, ya memang agak sulit nih. Karena kan pasti mikirnya kalau yang di kompetisinya luar negeri, adalah pertimbangan itu ya. Walaupun mungkin ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, tapi dia ada di kompetisi yang levelnya bisa dibilang lebih tinggi dari Liga 1. Jadi memang itu yang mungkin menjadi pertimbangan dari Coach Patrick. Kenapa tetap Hoki di posisi striker, tapi yang di sayap-sayapnya ini kayak Beckham, kemudian Victor Detan misalnya, itu kok nggak dipanggil. Tapi karena masih ada beberapa pemain diaspora kita yang memang secara kualitas mungkin untuk level internasionalnya, ya bisa dibilang masih lebih unggul sejauh ini. Walaupun ada kesempatan sebenarnya bagi Victor Detan, nanti Beckham, ke depannya itu perjalanan mereka masih panjang dan masih punya kesempatan untuk tetap dipanggil ke timnas gitu. Yang harus kita garis bawahi juga kan pemain yang udah dari sini kan masih sementara. Iya, sementara. Ya kan? Masih ada kemungkinan bakal berubah-ubah. Ya, kalau gue sih mungkin kerangkanya nggak bakal berubah banyak ya. Maksudnya 27 plus 3. Sementara itu kan karena nungguin yang 3 pemain ini ya. Berarti kan bisa dibilang udah fix ya. Ya, ada yang dicoret nanti. Ya, kalau lihat dari posisi kan dari yang berarti kalau Joy Palipasi kan benar bertahan. Berarti yang di posisi gelandang nih ada yang nggak aman. Terus si Ben James. Kiper kan udah pasti, itu udah pasti dari kan itu Hernando Nadeo kan. Lokalnya kan. Ibaratnya gitu kan lokalnya. Berarti di antara mereka berdua nih yang akan bisa tercoret. Terganti sama Emil Audero. Kalau Martin Paes kan nggak mungkin diganti. Agak berat nih, sulit kalau kecuali kalau dia cedera. Sementara di posisi bek kiri Calvin Verdong. Ya antara Pratama Arhan, siapa lagi ya paling di kiri itu Nathan Senpatinama. Itu kan yang masih akan dipertimbangkan untuk bisa digantikan sama Dan James ini gitu loh. Nah, ini yang mungkin bisa jadi juga nanti Dan James
malah perannya back kiri si Kelvin Verdongnya jadi sayap. Kan bisa kayak gitu. Itu kan yang bisa jadi kemungkinan makanya para pemain sayap lokal juga nggak dipanggil gitu loh. Masih sulit. Iya, masih sulit karena ada beberapa pemain yang juga memang semuanya lah rata-rata bisa bermain di multi posisi. Jadi memang ada beberapa pertimbangan itu kalau melihat dari strateginya Coach Patrick. Nah, kalau lu sendiri ngelihat kok pemain Persib nggak ada yang dipanggil, Bang. Lu ngeliatnya gimana? Ini sebenarnya agak aneh juga. Ada banyak suara-suara netizen kan. Apa? Peringkat 1 kita nggak ada pemain yang dipanggil, sementara di peringkat bawah Liga Australia dipanggil gitu kan. Tapi saya lihat sih, karena memang di Persib sendiri kan pemain-pemain langganan timnas itu kan nggak banyak lah. Kayak Edo Febriansa, dia kan posisi back sayap. Kayak, back kiri. Ya, back sayap kan, Bang Rais tadi udah bilang kan, begitu banyak pemain. Dari diaspora aja udah banyak gitu. Jadi sulit untuk dia. Terus kemudian ada Rahmat Irianto juga kan sedang cedera. Sama paling Mark Klok kan, yang punya peluang ya, tapi kan persaingan juga ketat dari yang ada di tengah. Itu sih Bang saya ngeliatnya. Ya Beckham juga lagi oke, tapi ya tadi kita bilang ya kategori umur lah, kategori umur masih muda dan masih bisa berkembang lagi, sementara masih ada Septian yang secara performa mungkin Septian sebagai super sub ya masih ada Egy juga gitu. Beckham mungkin lebih banyak jadi pemain inti dibandingkan Septian, tapi ya secara produktivitas mungkin efektivitas, efisiensi, ya akhirnya Septian Bagaskara yang dipilih dari sisi pemain yang berlaga di kompetisi lokal kan. Ya jadi kayak gitu. Jadi memang ya itu sih tadi agak berat juga untuk beberapa, termasuk Adam Alis misalnya. Kan juga lagi performanya lagi oke sebenarnya. Adam Alis ya. Gue juga kaget Adam Alis kok bisa nggak masuk ya gitu. Justru Ricky Kambuaya juga lagi oke di kompetisi lokal kan. Dan ini kebutuhan dari si Coach Patrick ya sendiri, belum lagi nanti ada Joy Pelupesi. Kayaknya bakal main 2 gelandang bertahan kali ya. Ada Joy Pelupesi ini ya. Tapi bisa dilihat juga kan kemungkinan Coach Patrick itu kan cari yang pemain yang bisa dimainkan di berbagai posisi gitu. Ricky Kambuaya itu kan walaupun aslinya gelandang, dia di Dewa United yang saya lihat itu bisa jadi gelandang tengah, gelandang serang, gelandang bertahan. Bahkan sampai dia pernah mainin peran tuh di depan, di belakangnya Alex jadi kayak second striker gitulah. Dia jadi penyerang lubangnya juga pernah gitu. Kayak si Septian juga tadi menyinggung Septian, dia kan Bang Rais bilang penyerang sayap. Dia tuh sebenarnya aslinya striker. Iya, dia striker cuma karena ada si Alex Martin itu kan, jadi dia lebih sering ke sayap, tapi dia sendiri bisa buktiin kalau dia bisa berkontribusi. Walaupun dia super sub ya, banyak kan jadi pemain pengganti ya. Dan Jan Olde juga di wawancara pertandingan yang terakhir lawan Borneo itu, waktu ditanya sama wartawan soal Septian dipanggil itu, dia jelasin menurut dia, menurut Jan Olde yang juga punya kedekatan dengan Coach Patrick, katanya nggak ada pemain di Indonesia tuh yang seperti Septian yang begitu masuk dari bangku cadangan bisa benar-benar ngasih perubahan. Dan menurut dia pemain lokal yang punya lompatan paling tinggi itu Septian. Makanya dia bilang dia tuh pintar cari ruang, pintar mengubah keadaan lah gitu, sama punya lompatan yang disorotin sama dia gitu. Oh, jadi itu tuh apa keistimewaan dari Septian ya, jadi super sub langsung menjadi pemain yang bisa mengubah situasi. Oh iya. Kalau Egy kita nggak usah ngomongin lah ya. Sekarang pemain lokal tersubur bisa dibilang kan Egy di sisi penyerangan. Nah, kalau dari kiper deh sekarang. Nadeo Hernando kan memang langganan ya. Kalau ada Emil, kira-kira kalau kata lu siapa yang bakal tersingkir? Kalau di antara dua itu. Kita nggak hitung Martin Paes ya, dulu udah pasti inilah. Udah masuk dalam perkiraan saya, meskipun ada Emil, Martin Paes masih bakal jadi yang pertama nih kalau menurut saya. Kemungkinan ya? Kemungkinan ya. Kalau terkait pertanyaan Bang Rais tadi antara Nadeo atau Hernando yang dicoret, kalau menurut saya, karena Coach Patrick kan baru, menurut saya sih Hernando yang bakal dicoret karena secara postur dia kalah sama Nadeo. Dan Coach Patrick kan belum lama lah di sini, belum. Jadi yang dilihat masih dari secara luarnya aja, ya. Dari postur Nadeo lah lebih yang bakal diambil gitu karena punya tingginya tuh lebih kiper lah gitu. Secara postur lebih ideal. Tapi kalau gua ngelihatnya dari sisi refleks terus penyelamatan sekarang ya, secara statistik nih kan gue ada datanya kalau misalnya Nadeo nih 23 main, 23 starter kan. Memang dia banyak menjadi starter dari Borneo. Terus 1947 menit,
56 penyelamatan, 3 kartu kuning, 2 kartu merah. Ini kiper yang paling banyak kartu merahnya juga Nadio nih. Terus Hernando ini 18 kali main karena pesaingnya juga Dika Ramadhani ya, Andika ya. Dia pernah cedera juga. Iya, makanya terus si Hernando pernah cedera juga. Jadi dia 18 kali main dan memang menjadi starter. 1617 jumlah menit bermain lebih sedikit tapi penyelamatannya lebih banyak 66. Iya. 66 penyelamatan. Nah, itu sampai pekan 26. Jadi kalau gua ngeliat juga dari kapasitas waktu masih Sinteyong juga ya lebih kepada Hernando sih kalau gua. Iya, kalau masih Sinteyong sih saya juga bakal pasti pro-nya ke Hernando. Pro-nya ke Hernando. Iya, tapi karena ini kan Coach Patrick baru gitu kan. Dan si pelatih kipernya ini kan dari Dewa, pasti dia ya dilihat pertama udah tahu lah dia pasti postur. Kualitasnya. Ya kita lihat aja nih nanti bakal kayak gimana. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya bakal Hernando yang dipertahanin nih kalau emang ada yang harus dicoret dari mereka berdua. Kayaknya si Hernando yang dicoret, Nadio yang dipertahanin. Oke, itu. Nah, kalau dari posisi back, menurut lo Pratama Arhan bisa kesingkir nggak? Asnawi udah nggak ada, Yakob nggak ada. Itu mengejutkan loh sebenarnya gue. Iya. Yakob kok nggak masuk sebenarnya. Sama Asnawi ya, Asnawi itu lebih perform loh dibandingkan. Ya gue nggak tahu ya. Kalau misalnya dari sisi performa di Thailand tuh Asnawi perform banget loh sama Port FC. Andalan, iya jadi andalan. Makanya kok aneh dia bisa nggak masuk di dalam susunan ini gitu. Tapi ya udah, itu udah pilihan karena kan ada Eliano, Sandy Walsh bisa main di situ, Kevin Dix bisa main di posisinya dia. Terus apa lagi? Ya Ferrari mungkin ya kalau dari liga lokal ya. Malah justru Ferrari yang rela dimasukkan dibandingkan Asnawi. Nah, kalau untuk yang Arhan tadi ya, yang pertama Pratama Arhan, kalau menurut saya sih dia bakal dipertahanin walaupun ya balik lagi bakal sulit kalau untuk jadi pilihan utama. Karena ya kita tahu sendirilah dia punya kelebihan lemparan jauh itu yang ya nggak bisa dipungkiri bisa buat jadi pemecah kebuntuan juga kalau nantinya kesusahan di akhir babak butuh. Ya pasti dia bakal dimainin gitu. Apalagi kan sekarang kita juga punya banyak pemain yang posturnya tinggi. Iya. Bisa menunjang lemparan jauhnya Arhan lah gitu kalau menurut saya. Nah kalau terkait Asnawi, ya sebenarnya saya juga kaget juga. Yang paling saya kagetin itu sih kalau dibanding Sayuri bersaudara atau Witan. Karena kan memang Witan juga menit mainnya kurang di bawah Chris Mena. Witan juga menit mainnya kurang. Iya, kalau Sayuri lah dengan banyak ceritanya dia lah banyak cedera atau apa. Nah Witan ini nih emang jadi pertanyaan besar sih. Dan ya sulit juga kalau buat saya ngejelasin karena ya alasan terkini sih yang bisa saya pegang ya karena banyaknya pemain yang bisa di posisi dia. Ada Kevin Dix terutama yang menurut saya bakal jadi pemain utamanya sih dia. Iya. Kalau nggak cedera ya, Mes Hilgers juga masih bisa di situ. Iya, Mes juga bisa melebar juga. Ya tapi ya kalau skema sekarang kayaknya sih gue ngeliat bakal ada perubahan ya dengan menumpuknya di lini pertahanan bisa jadi makanya 4 back bukan 3 back tengah lagi sih. Kemungkinan ya bisa jadi 4-2-3-1 atau 4-3-3 ala ya Belanda gitu. Nggak jadi 3-5-2 atau 3-4-3 gitu. Nah, mungkin bisa 5 juga mungkin. Iya, bisa jadi 5-3-2 kali ya. Australia biar bertahan kan. Benar-benar bisa jadi 5-3-2 atau 5-4-1 sih mungkin yang bisa diterapin sama Coach Patrick. Jadi memang ada banyak opsi juga dengan para pemain yang dari lini pertahanan. Udah numpuk banget ya di lini pertahanan ya. Udah banyak banget itu. Makanya nanti menarik juga ditunggu buat siapa yang bakal kena coret karena kan pasti bakal ada yang tersisihkan dari squad sementara ini sih. Dan yang menarik juga adalah gue tadi baca juga pelatihnya Bahrain kan. Ini Bahrain udah berangkat nih ke Jepang nih kan. Ini kan calon lawan kita nanti di tanggal 25 ya saat kita jadi tuan rumah. Jadi Bahrain tuh udah nyiapin pemain, udah persiapan terus pelatihnya Dragan Talajic tuh bilang, gua setiap lawan Indonesia nih ketemu selalu ada perubahan pemain. 1 atau 2 atau 3 pemain. Nah sekarang ada lagi nih kata dia nih. Kiper dari Serie A kata dia. Dia nyebutnya dari Serie A. Padahal kan dia di Palermo ya. Ya emang di Serie B. Si Emil Audero ya kan. Kiper dari Serie A. Terus ada 2 dari Liga Belanda katanya gitu. Padahal yang satu si Joy Pelipesika main di Belgia. Sama si Lomel gitu. Jadi dia nganggap sekarang nih kita kalau lawan Indonesia seperti akan melawan Belanda kata dia gitu. Itu salah satu komentar lucunya dari dari si Dragan Talajic ya. Tapi ya biar bagaimanapun sekarang para pemain itu adalah statusnya WNI dan dia adalah timnas Indonesia gitu. Dan ini memang punya darah Indonesia juga. Jadi kita harus tetap dukung karena ini adalah para pemain terbaik yang kita punya untuk saat ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kalau berkaca dari persiapan
sendiri laga kandang ya, Pang. Lu ngeliatnya gimana? Oh, tiket udah sold out loh. Gokil, lawan Bahrain ya. Lawan Bahrain udah sold out tuh. Tapi kan kita tandang dulu kan. Ya, tandang dulu ke Australia. Tandang, kemarin sih Coach Patrick sempat singgung tanggal 16. Jalan dari sini. Nah, nggak tahu nih ngumpul yang di sininya tuh dari tanggal berapa. Apa akan ada latihan dulu di sini? Yang jelas kan kalau pemain-pemain diaspora itu langsung ke sana kan. Makanya belum tahu juga nih dari PSSI-nya juga belum ada pengumuman lebih lanjut. Yang jelas Coach Patrick bilang kalau skuad timnas Indonesia itu bakal berangkat untuk pertandingan tandang tanggal 16. Oh, tanggal 16. Ya, tanggal 16 itu berangkatnya. Nah, untuk latihannya belum tahu gitu sih. Oke, berarti kalau berangkat tanggal 16, kemungkinan tanggal 15 sudah pada di sini nih. Ya, kalau langsung jalan. Ya, yang dari Asia ya, semua udah pada ngumpul di sini. Terus berangkat 16 bareng dari Suta, nyampe sana 17-an, terus yang dari Eropa mungkin yang nyusul sampai tanggal 18 tuh komplit kayaknya deh. Baru tanggal 18 kayak komplit deh. Baru latihan intensif di sana Pak. Iya, benar ya. Kita tunggu aja nanti kejutannya seperti apa dan siapa yang bakal dicoret. Kalau dari teman-teman sendiri, siapa yang bakal dicoret dari susunan 30 pemain yang sekarang? Ya, total 30 kan berarti kan? Ya, sekarang 30 plus sama 3 yang baru. 27 sama 3. Tapi gue lupa deh, udah pindah federasi berarti ya? Udah resmi ya? Seharusnya udah bisa main ya? Proses, tapi belum ada pengumuman resminya. Tapi udah bisa didaftarin kan pakai pasportnya? Iya, kalau daftarin. Mungkin udah bisa daftar harusnya ya? Didaftarin, berarti udah bisa main ini kayaknya, yang 3 itu. Kita tunggu aja. Banyak gitu. Iya, kita tunggu aja nanti kejutannya seperti apa, siapa yang bakal tercoret dengan hadirnya 3 pemain ini dari 27. Berarti harusnya sih biasanya ya, kalau lagi kayak gini mungkin didaftarin sampai 30. Mungkin ya. Didaftarin di awal ya. Di awal. Nah, nanti yang dibawa kan cuma 23 biasanya. Iya, 23 kan biasanya kan. Mau nggak mau ada yang dicoret pasti. Iya, mau nggak mau ada yang ditinggal atau tetap dibawa. Kayak kemarin kan. Oh iya. Iya kan, tetap dibawa aja tuh. Untuk latihan. Iya, untuk latihan. Tanding dia nggak ada. Nggak ada, ya tetap aja nonton dari tribun. Tapi ya itu nanti kita akan tunggu siapa yang akan tersisih dari skuad nanti ya. Kita berharap memang hasil yang terbaik buat timnas di 2 laga nanti di bulan Maret. Karena ini menjadi salah satu penentuan juga buat kita setidaknya lolos lewat dari jalur 2 besar grup. Peluangnya masih besar. Kalau misalnya bisa nahan Australia, ya peluangnya sangat besar banget nanti. Besar banget. Apalagi ada 2 laga kandang lawan Bahrain, lawan Cina yang secara hitung-hitungan ya harusnya sih bisa kita menangin. Iya. Itu sih. Oke. Teman-teman Scorer, kalau misalkan ada komen-komen atau update terbaru silahkan disampaikan di kolom komentar Skor Indonesia. Jangan lupa untuk follow juga sosial media Skor, baik itu di X, Instagram, TikTok, kemudian di Facebook. Juga jangan lupa terus subscribe YouTube Skor Indonesia. Kami juga masih ada di Noise. Di situ kalian bisa dengerin bagaimana podcast ini terus bisa didengarkan sesuai dengan permintaan kalian. Terus kalian juga jangan lupa untuk terus pantau berita-berita terupdate dari dunia olahraga di skor.id. Oke, dengan demikian gue Resatan. Gua Taufani Rahmanda. Sampai jumpa lagi.